Uswatun Hasanah dari Universitas Jember. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungannya ya, amin. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Masuk kepada materi, kita akan ulas mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran langsung dengan mode daring via atau Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, seni, dan terampil. Kemudian menyajikan hasil dari telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berinteraksi dalam menyelesaikan masalah, menganalisis sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Lanjut ke materi, kali ini kakak akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Untuk itu, mari kita ulas terlebih dahulu sejarah sebagai peristiwa. Apa sih sejarah sebagai peristiwa itu? Oke, baik. Jadi, di sini sejarah sebagai peristiwa yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta atau bukti yang jelas atau yang kuat. Nah, peristiwa-peristiwa pada kejadian tersebut harus benar-benar terjadi adanya dan sesuai pada kenyataan pada peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa tersebut harus memiliki suatu pengaruh besar pada masyarakat juga dan bermanfaat untuk masa mendatang terhadap kehidupan masyarakat yang luas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini yaitu yang pertama disusun rapi secara ilmiah dengan gambaran waktu tertentu. Yang kedua, harus ditafsirkan dan dianalisis secara kritis. Kenapa seperti itu? Biar kita dapat mudah memahami apa peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat dimengerti secara luas dan lebih memahaminya lebih baik lagi. Yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa ini bersifat objektif. Maksudnya objektif yaitu hasil kumpulan dari pendapat atau beberapa dari para ahli atau sejarawan yang sesuai fakta dan bukti yang jelas dan kuat. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, unik. Unik. Kenapa unik? Nah, unik ini yaitu tidak bersifat umum dan hanya terjadi sekali saja. Nah, meskipun terjadi pengulangan suatu peristiwa tersebut tidak akan terjadi sama dengan peristiwa yang pertama. Yang kedua, yaitu bersifat abadi. Maksudnya abadi apa? Selalu diingat sepanjang masa oleh orang-orang yang mengalami atau pernah menyaksikan serta tidak akan berubah. Yang ketiga, yaitu penting. Nah, penting di sini yaitu diketahui oleh semua orang karena ada memiliki manfaat, suatu manfaat yang bisa didapatkan, dan mengetahui sejarah akan membuat orang mengenal pula akan kekurangan dan kelebihan dari sejarah tersebut. Yang terakhir yaitu bersifat objektif yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu suatu peristiwa sejarah di masa lampau yang berdasarkan fakta yang terjadi dan akan selalu diingat sebagaimana adanya tanpa pertumbuhan
penambahan atau pengurangan dari cerita asli. Di sini kakak akan bertanya, apa sih contoh dari sejarah sebagai peristiwa ini? Oke, betul. Di sini kakak akan mengambil contoh sejarah sebagai peristiwa, yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan. Kenapa? Jadi peristiwa pada masa itu sangat penting, yang menandai suatu kebebasan dari bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dari negara-negara asing. Teks proklamasi kemerdekaan itu dikenal oleh kalangan semua masyarakat, dibacakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Presiden R. Soekarno. Tepat sekali. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bebas akan penjajahan. Adanya suatu bukti fakta nyata dari peristiwa proklamasi tersebut, yaitu ada suatu makna proklamasi berupa naskah proklamasi asli, saksi hidup, rekaman dan foto yang membuktikan adanya memang sejarah proklamasi kemerdekaan tersebut benar-benar terjadi. Jadi adik-adik di sini sudah ngerti nggak sih sejarah sebagai kisah itu apa? Nah, jadi sejarah sebagai kisah ini dikatakan sebagai kisah dikarenakan sejarah pada kejadian-kejadian pada masa lampau itu yang kemudian dibangun kembali atau diceritakan kembali. Nah, kisah dari suatu peristiwa tersebut dapat ditulis oleh siapa saja dan kapan saja. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi sejarah sebagai kisah. Yang pertama yaitu disusun dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan penafsiran. Jadi beberapa sumber tadi dilakukan suatu penafsiran yang disusun untuk menjadikan suatu hasil. Yang kedua yaitu hasil dari penafsiran diceritakan kembali. Yang bagaimana? Jadi suatu hasil dari penafsiran tadi yang sudah terkumpul yaitu kemudian diceritakan kembali ke generasi-generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu secara turun-temurun. Di mana secara turun-temurun ini biasanya diceritakan oleh nenek kita, kakek kita, atau generasi-generasi yang sudah mendahului kita. Yang keempat yaitu diceritakan kembali oleh para sejarawan dengan tafsiran yang berbeda antar mereka. Yang kelima yang bersifat subjektif. Setelah kita membahas tentang mengidentifikasi sejarah sebagai kisah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Yaitu suatu sejarah atau suatu kisah yang merupakan cerita dan sifatnya itu bergantung kepada siapa yang menceritakan itu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah di sini yaitu sebuah sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Yang ketiga yaitu kisahnya nyata atau memang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu suatu hasil atau karya dari ciptaan seseorang. Setelah kita membahas tentang pengertian sejarah sebagai kisah, kemudian kita membahas tentang mengidentifikasi sejarah sebagai kisah, lanjut ke materi ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Sekarang kita akan membahas tentang faktor sejarah sebagai kisah. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu kepentingan yang diperjuangkannya. Maksudnya bagaimana? Jadi faktor kepentingan yang bisa dilihat dari cara seseorang menuliskan suatu kisah sejarah yang baik dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang kedua yaitu kelompok sosial di mana dia berada. Jadi lingkungan atau tempat dia tinggal, bergaul atau berhubungan dengan pekerjaan atau statusnya. Yang ketiga yaitu pemberdaharaan pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi latar belakang dari kemampuan ilmu dan pengetahuan pencerita juga mempengaruhi kisah yang akan disampaikan. Yang terakhir yaitu
bagaimana ia menceritakan atau menuturkan sejarah sebagai kisah. Jadi apa saja sih contoh-contoh sejarah sebagai kisah? Contoh sejarah sebagai kisah yang saya ambil yaitu kisah dari Nyi Roro Kidul, di mana suatu kisah mengenai penguasa Laut Selatan ini banyak sekali versinya, dan banyak juga yang menceritakan bahwa apabila ke pantai selatan tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau atau berwarna merah begitu. Akan tetapi pada cerita tersebut tergantung dari sudut pandang penulisnya atau yang menceritakannya. Konon dari keberadaan penguasa Laut Selatan ini ada kaitannya dengan kekuasaan dari kerajaan Mataram yang dilakukan dari sumber yang ada di dalam Babat Jawi. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, atau materi dengan sumber yang kurang lengkap. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.